Haleluya Yesus. Shalom, apa kabar saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Nah, bagaimana kabarnya? Salam sehat. Nah, doa kami, harapan kami kita semuanya tetap dalam keadaan sehat. Ya, bersyukur COVID sudah mulai mereda dan sudah mulai menghilang, tapi tetap kita harus tetap terus jaga kesehatan. Terutama apa? Terutama kesehatan iman kita, kesehatan hati kita, kesehatan iman kita. Nah, mumpung ada waktu saudara-saudara, mumpung ada kesempatan, sudah Tuhan izinkan, Tuhan sediakan, mari kita mau belajar lagi, kita datang bersekutu kepada Tuhan, kita mau belajar firman-Nya, kita mau diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Nya. Ya, mari ambil Alkitabnya, buka Alkitab saudara, mari kita mau sama-sama belajar dari kitab Mazmur. Mazmur 34, Mazmur 34 ayatnya yang kedua sampai dengan yang ke-11. Namun, seperti biasa, saya tidak akan membacakan semuanya, hanya ayat-ayat yang menjadi inti pembelajaran perenungan kita yang saya akan mau bacakan dan saya mau bahas. Oke, demikian firman Tuhan dimulai dari ayat yang kedua. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan, jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema pembelajaran firman-Nya pada kesempatan kali ini bicara tentang viral. Woi, viral saudara-saudara atau viral. Ya, hari-hari ini semua kita sedang dilanda yang namanya viral-viral. Oke ya, saya percaya semuanya kita sudah memahami apa itu yang dimaksud dengan viral. Ya, banyak di sosial media atau sosmed ya, viral-viral di YouTube, di IG, apalagi di Facebook dan sebagainya dan sebagainya. Ya saudara, bagaimana artis-artis, selebritis akhirnya viral ya beritanya dan sebagainya. Begini saudara-saudara, ya. Kata viral atau viral berasal dari bahasa Inggris. Ya, artinya viral itu atau viral itu artinya virus. Virus yang menyebar, saudara. Ya, nah, jadi contoh konkretnya seperti kasusnya virus corona yang kemarin-kemarin ini kita hadapi, saudara-saudara ya. Mulai dari katanya mulai dari asal negeri Cina, ya asal negeri China, lalu ke semua negara termasuk ke Indonesia. Indonesia mulai masuk di satu tempat lalu menyebar sampai kemana-mana. Akhirnya semua orang terjangkit virus corona atau COVID-19. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi apa yang dimaksud dengan viral atau viral artinya penyebaran berita. Penyebaran seperti layaknya virus corona, saudara-saudara. Ya, misalnya saya membuat video ini, lalu saya share, lalu akhirnya jadi viral, artinya menyebar kemana-mana saudara-saudara. Nah, tetapi yang menjadi persoalan, viral yang dimaksud oleh orang-orang duniawi, viral yang dimaksud dengan fenomena zaman sekarang, berbeda dengan viral yang dimaksud dengan Alkitab, atau viral yang dimaksud di dalam kekristenan saudara-saudara. Ya. Kalau viral yang saat-saat ini sedang menjadi fenomena yang menjadi booming, saudara-saudara, viralnya itu viral apa? Viral orang-orang berbuat sesuatu, lalu di-share, lalu akhirnya viral, menyebar kemana-mana. Katakanlah tadi saya membuat video ini, lalu saya sebarkan, lalu saya posting lewat YouTube, lewat Facebook, lewat sosial media lainnya, lalu tersebar kemana-mana, akhirnya jadi viral atau viral. Tapi yang viral itu siapa? Yang viral itu adalah saya, diri saya. Sesuatu yang tidak berbau rohani, sesuatu yang tidak berguna. Ini yang menjadi kesalahan apa yang disebut dengan viral-viral di zaman sekarang, saudara-saudara. Nah, kita mau belajar viral yang seperti apa di dalam konteks kekristenan. Kita lihat lagi ayatnya tadi, Mazmur 34, dari ayat kedua sampai ayat yang keempat. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang dimaksud dengan ayat-ayat tadi? Pemazmur berkata bahwa aku mau memuji-muji Tuhan.
Aku mau memasyurkan namanya. Aku mau memegahkan namanya. Aku mau meninggikan dia. Aku mau meninggikan Tuhan. Aku mau memegahkan Tuhan dan sebagainya dan sebagainya. Poin yang pertama kita belajar apa yang kita harus viralkan. Apa yang harusnya menjadi viral. Yang menjadi viral yaitu adalah Tuhan. Tuhan pencipta alam semesta. Tuhan Yesus pemilik seluruh kehidupan ini. Tuhan Yesus yang sudah berkorban dan mengorbankan nyawanya untuk menebus saudara dengan saya dari dosa-dosa kita. Dia rela mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita, membaharui hidup kita, dan memulihkan kita. Sehingga kita mendapat kesempatan untuk kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga dan berjumpa bahkan hidup kekal bersama dengan dia di dalam kerajaan surga. Ini yang harus kita viralkan, ini yang harus kita masyurkan, ini yang harus kita sebarkan. Bukan viral tentang diri kita, bukan TikTok yang tentang begini-begini, begini-begini. Setuju, saudara? Saya melihat hari-hari ini di dalam berita-berita sosmed yang viral-viral seperti itu. Malah kadang yang menjadi viral-viral itu hal-hal yang naif, ya settingan orang, misalnya anak muda, ya gangguin binatangnya, gangguin anjingnya gitu kan supaya jadi lucu, akhirnya viral. Saudara, saya tidak katakan itu salah. Tetapi mari kita sama-sama mengerti apa yang dimaksud dengan viral. Bagi kita orang percaya, bagi kita anak Tuhan, bagi kita pengikut Kristus, Yesus yang harus nomor satu kita viralkan. Setuju? Mari kita masyurkan namanya, mari kita megahkan lewat sosmed, lewat acara apapun saudara-saudara, ya, supaya terus viral dari ujung dunia satu ke ujung dunia lain. Bukankah itu yang dilakukan oleh para rasul-rasul? Mereka memberitakan Injil dari Asia kecil, lalu ke Eropa, lalu kemana-mana saudara-saudara, sampai akhirnya masuk ke dalam Indonesia. Saudara perhatikan bagaimana Injil masuk ke Indonesia, Injil masuk di tanah Papua, Injil masuk di daerah Batak, Injil masuk di daerah Manado, Sulawesi Utara, Injil masuk di daerah Ambon dan sebagainya, saudara-saudara. Karena ada yang memviralkan. Mari kita memviralkan Tuhan Yesus, itu yang paling hebat, itu yang paling bagus, itu yang paling keren di dalam kehidupan kita. Jangan kita hanya memviralkan diri kita sendiri, bikin TikTok yang begini-begini. Setuju? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa? Sekali lagi, mengapa? Di ayat yang kelima, aku telah mencari dia, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Pemazmur katakan begini, kenapa kita harus memasyurkan, memviralkan Tuhan Yesus? Yang pertama alasannya karena Tuhan yang menjawab dan melepaskan hidup kita dari segala kesulitan, dari segala mara bahaya, dari segala kekurangan, bahkan dari segala-gala yang akan menjadi persoalan di dalam kehidupan kita, termasuk salah satunya adalah dosa. Tuhan Yesus yang sudah melepaskan kita dari kutuk dosa, kutuk maut, satu kali untuk selama-lamanya. Betapa harusnya bersyukur kita, betapa harusnya kita terus membanggakan dia, memuliakan dia, memegahkan dia, karena dia telah menjawab dan melepaskan kita. Saudara, ini yang harus kita ingat selalu dalam hidup kita. Rasul Paulus berkata di dalam kitab Filipi, hidup bagi Kristus, karena hidup adalah bagi Kristus dan mati adalah keuntungan. Artinya hidup kita ini bagi Kristus. Kristus yang kita megah-megahkan, Kristus yang kita agung-agungkan, Kristus yang kita tinggi-tinggikan ketika kita di kampus, ketika kita di sekolah, ketika kita bekerja, ketika kita di rumah tangga, ketika kita di mana-mana pun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang menjadi persoalannya. Sudahkah kita memviralkan Tuhan Yesus? Sudahkah kita memasyurkan Tuhan Yesus? Atau kita lebih cenderung memviralkan diri kita sendiri? Mencari kemegahan diri, mencari ketenaran diri sendiri, mencari kepuasan diri sendiri dan sebagainya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata menjawab dan melepaskan di ayat yang kelima tadi, artinya begini saudara-saudara, tidak ada satupun di dalam kehidupan ini yang mampu menjawab dan melepaskan kita dari segala persoalan kehidupan kita. Setuju? Mungkin kalau kita hanya kekurangan uang Rp1.000 atau katakanlah 1 juta atau mungkin 10 juta, masih ada orang yang bisa menjawab kebutuhan kita. Masih ada orang yang bisa melepaskan kebutuhan kita, melepaskan pertolongan untuk kita.
Tapi bagaimana kalau dengan penyakit kanker? Bagaimana dengan penyakit diabetes? Bagaimana dengan ketika kita ditipu orang, kita kekurangan uang 1 miliar, 1 triliun? Hanya Tuhan Yesus yang bisa menjawab. Hanya Tuhan Yesus yang bisa melepaskan kita dari segala persoalan yang serumit apapun. Dari persoalan yang sekeras apapun. Dari persoalan yang paling susah sekalipun. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menjawab. Karena itu dia layak kita viralkan. Dia layak kita masyurkan. Dia layak terus kita agung-agungkan. Dari ujung sini sampai ke seluruh ujung bumi dan sebagainya. Amin, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Poin yang kedua kita belajar. Di ayat yang ke-7. Mengapa hanya Yesus yang harus kita viralkan? Di ayat yang ke-7. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan. Dia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Saudara-saudaraku begini. Di dalam ayat yang ke-7 ini, kalau tadi di ayat yang ke-5, karena dia menjawab dan melepaskan. Kalau di ayat yang ke-7, dia menyelamatkan. Kata menyelamatkan itu artinya sesuatu pertolongan yang betul-betul dalam kondisi kritis, yang betul-betul dalam kondisi kepepet, yang betul-betul dalam kondisi mara bahaya, tapi dia menyelamatkan kita. Salah satu contoh konkret yang mungkin kita sudah familiar, ya, peristiwa bagaimana Daniel dimasukkan ke gua singa. Masih ingat? Atau bukan hanya Daniel, teman-temannya juga, ya, Sadrak, Mesak, Abednego. Bagaimana ketika dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala karena mereka tidak mau menyembah patung dewa buatan raja pada waktu zaman mereka. Ya, Daniel juga begitu. Lalu raja marah, akhirnya dibuanglah mereka ke dapur perapian yang menyala-nyala. Alkitab mencatat panas api itu 7 kali luar biasa panasnya daripada api yang biasa-biasa. Atau Daniel, ketika Daniel dibuang ke gua singa, singa-singa yang ada di gua itu dalam posisi kelaparan. Coba kita membayangkan sedikit saja. Kita merenungkan betapa kritisnya. Ya, kira-kira masih ada nggak harapan untuk selamat Daniel? Masih ada nggak harapan untuk selamat Sadrak, Mesak, dan Abednego? Kita setuju, pasti tidak ada. Tidak ada sama sekali. Kalaupun ada kemungkinan selamat hanya 0,00009. Bayangkan di depan mereka sudah ada dapur perapian yang akan siap merenggut nyawa mereka. Di hadapan Daniel sudah ada singa yang kelaparan yang siap menerkam dan menghabiskan nyawanya Daniel. Tidak ada kesempatan. Sama sekali tidak ada peluang kesempatan untuk selamat. Tapi mengapa Daniel bisa selamat? Sadrak, Mesak, Abednego, kenapa bisa selamat? Oleh karena Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita dari betul-betul keadaan yang paling-paling sulit, keadaan yang paling-paling parah, keadaan yang paling-paling kritis, keadaan yang paling-paling membahayakan. Tidak ada satupun manusia yang bisa. Firman Tuhan berkata makanya, jangan pernah berharap kepada manusia. Berharaplah kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari-hari ini kita sedang memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya. Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya waktu dia naik ke surga. Yesus berkata, aku akan datang kembali dengan cara seperti ini. Menjemput orang-orang percaya, orang-orang kudusnya. Dan ini kita harus viralkan. Ini kita harus viralkan. Setuju? Amin. Oleh karena itu mari kita memviralkan. Ya, bukan memviralkan diri kita sendiri, tapi memviralkan Tuhan Yesus, memasyurkan, memegahkan, ya, dan sebagainya. Setuju, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan? Mari sama-sama bersama dengan saya kita aminkan firman-Nya pada kesempatan kali ini, saudara-saudara. Mari kita berdoa sama-sama. Jikalau saudara selama ini masih jauh dari Tuhan, kita belum sungguh-sungguh mengikut Tuhan, kita belum sungguh-sungguh memviralkan Tuhan Yesus, ini kesempatan. Mari saya mau mengajak kita kembali berbalik datang kepada Tuhan Yesus. Buka hati saudara, undang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita. Jadikan dia Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita mau viralkan kepada semua orang, kepada seluruh dunia ini. Bahwa Yesus satu-satunya Tuhan, Juru Selamat yang pasti. Yang sudah menebus kita dari dosa-dosa dan menyelamatkan kita sampai masuk ke dalam surga. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu pada kesempatan kali ini.
Bapa, Engkau melihat setiap hati penonton yang mendengarkan firman-Mu. Bapa, kami berdoa Tuhan tolong kami, mampukan kami supaya kami memviralkan, memasyurkan Engkau. Hanya Engkau yang kami masyurkan, hanya Engkau yang kami viralkan, hanya Engkau yang kami banggakan, hanya Engkau yang kami muliakan, hanya Engkau yang kami megahkan di dalam seluruh kehidupan kami. Bapa di surga, ini doa kami. Kami rindu Tuhan, biar kami bisa memviralkan Injil Tuhan Yesus ke seluruh dunia ini. Tuhan tolong kami Bapa. Bapa, bila mana ada penonton pemirsa yang membuka pintu hatinya dan mengundang Engkau Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa Bapa, Engkau jamah, Kau pulihkan hatinya. Kau pakai menjadi alat-Mu untuk memviralkan nama-Mu Tuhan Yesus. Untuk memviralkan Injil-Mu ke seluruh dunia ini. Terpuji-pujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Akhir kata, saya mewakili dari keluarga besar pengurus Yayasan Visi Berkat bagi Indonesia mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara-saudara dan sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.